Lantas mengenai pondok pesantren, saya kira pun demikian. Dan pondok pesantren yang betul-betul telah menempatkan diri bukan sebagai ormas Golkar. Kalau menempatkan demikian harus kita koreksi, itu salah. Tapi kader-kader pesantren yang memimpin pesantren itulah yang harus kita dekati sedemikian rupa sehingga bisa kita gunakan sebagai alat untuk minimal membina daripada santri-santrinya itu tak akan menyalurkan aspirasinya kepada Golkar melewati kader-kader Golkar yang di pada pesantren tersebut. Dan tentunya juga usaha-usaha untuk meningkatkan pendidikan di dalam pesantren tidak semata-mata mengenai soal agama, tapi juga mengenai soal kebutuhan untuk hidup. Misalnya satu contoh tadi baru saja disampaikan oleh Pak Nur misalnya. Salah satu contoh sekarang pesantren lantas dalam rangka usaha meningkatkan pengetahuan dan juga memberikan kesehatan, lapangan usaha daripada para kader Golkar kita yang ada di Karang Taruna yang dibina oleh Menteri Sosial, itu adalah sekarang mengadakan fattening yang kemudian lantas juga tidak hanya sendiri, tapi mengajak kepada pesantren. Di pesantren diberikan 5 sapi, ini ternyata ada hasilnya kemudian akan minta lebih banyak. Ini berarti lantas sebagai alat kontak pula daripada kader-kader Golkar dalam membina pesantren tersebut. Terus banyak daripada cara-cara. Di antara lain juga sebetulnya dalam rangka mementaskan kemiskinan, nanti di daerah-daerah itu juga kader Golkar bisa saja meminta kepada ulama-ulama untuk ikut serta, memberantas atau mengentaskan rakyat di daerahnya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tersebut. Karena sebetulnya seperti kemarin saya terangkan di dalam rangka bulan bakti LKMD. Nah, caranya itu sebetulnya simpel saja untuk mengetahui siapa yang melarat di RT RW itu. Dengan sini lantas sekarang juga diikutsertakan ulama-ulama Golkar untuk turut serta membina kepada mereka yang telah memenuhi kebutuhan daripada sandang pangan, sudah termasuk kategori daripada sejahtera 3+, itu membantu itu kepada yang masih sejahtera 1 maupun juga sejahtera 2 itu. Ini dengan sini akan dirasakan pula hasil pembinaan daripada ulama pendukung Golkar. Ini tentunya juga akan mudahkan dalam rangka membina kekuatan rakyat yang punya hak memilih, nanti akhirnya akan rela dan ikhlas dan yakin bahkan itu merupakan suatu panggilan akan selalu menyalurkan aspirasinya melewati golongan karya. Terus organisasi agama tidak hanya pondok pesantren tapi juga banyak ormas, misalnya seperti Satkar Golkar, Satkar Ulama Golkar, itu juga praktis, itu semuanya sebetulnya ya memang anggota Golkar itu. Nah, ini lantas kita tingkatkan sedemikian rupa sehingga kita biperanan minimal untuk membina daripada anggotanya. Kemudian lantas disebarkan sampai kepada samping. Dan pembinaan diantara tadi sekasur, sedapur, dan sesumur itu dengan sini akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada lagi? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, saya kira baik sekali daripada saran-saran para penusuh itu. Ini hendaknya juga menjadi bahan baik para anggota pembina golongan golongan karya maupun juga daripada DPP Golkar sendiri. Yang pada dasarnya program yang telah ditentukan oleh DPP Golkar supaya dilaksanakan penjabaran daripada Tri Sukses. Penjabaran daripada Tri Sukses itu yang telah diamanatkan oleh Munas kepada DPP Golkar dan juga merupakan amanat disampaikan kepada Dewan Pembina mengenai sukses organisasi, kemudian pelita K6 dan juga mengenai pemilu, dan ditambah lagi diprogramkan menjadi catur program daripada golongan karya termasuk daripada kaderisasi. Ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Daripada tiga-tiganya itu memang baru kalau sukses baru akan menjamin suksesnya daripada sidang umum MPR yang akan datang. Tanpa suksesnya daripada baik mengenai soal organisasi, karena kesempurnaan organisasi akan bisa turut serta melaksanakan pembangunan pelita K6, dan wujud daripada suksesnya pelita K6 akan juga dengan sendirinya akan pengaruhi dari pelaksanaan pemilihan umum. Suksesnya pemilihan umum daripada kewenangan Golkar baru akan bisa menjamin suksesnya pada sidang umum
MPR nanti tahun 1998 yang datang. Jadi semuanya harus sudah kita siapkan mulai sekarang, tidak hanya nanti pada saat akan ada pemilu baru lantas kita baru melakukan kegiatan, tapi mulai sekarang itu harus semua kita lakukan. Untuk itu semuanya harus menempatkan di tempatnya masing-masing dalam tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung DPP Golkar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Seperti tadi yang katakan, bahasanya kewajiban tugas daripada Dewan Pembina adalah untuk dalam rangka tuturi handayani, memberikan nasihat, memberikan petunjuk, menjadikan saran, bahkan kalau kemudian lantas ada kesulitan dan memang kita melihat sampai keputusan-keputusan daripada DPP Golkar misalnya sampai kepada merugikan baik mengenai soal pelita maupun juga mengenai pemilihan umum, itu dengan sini harus kita tegur. Kalau kita tegur campur demikian bukan mengurangi hak daripada DPP, itu adalah wewenang daripada Dewan Pembina yang telah diberikan oleh Munas, oleh Kongres itu. Terus sah. Karena itu sampai sekarang